seperti biasa. Kayaknya nggak usah terlalu panjang ya. Nanti kita akan banyak bahas juga soal laporan keuangan. Saya langsung share screen aja ya. Nah, jadi sebenarnya ini ya, maksudnya nanti kita juga sebenarnya ada sesi pembahasan Porto ya. Kan kita udah bahas, kan kita selalu tuh rutin biasanya di awal bulan tuh ada pembahasan Porto. Kalau misalnya Bapak Ibu coba ngikutin Porto kita yang di awal bulan kemarin, harusnya hasilnya positif ya, hasilnya lumayan bagus karena beberapa stok saham yang kita pegang tuh lumayan perform ya. Elsa, Medco, Bumi, Adi itu lumayan perform. Yang nggak terlalu perform kemarin kayaknya Medco ya. Cuma Medco sebenarnya sempat sempat positif juga. Nah, jadi langsung bahas saja buat ke market. Saya juga nggak mau nyita waktu Bapak Ibu tidurnya tuh terlalu lama gitu ya. Kayaknya di market kayak gini lebih bagus kita manage kita punya stress level tidurnya cukup gitu ya. Tidurnya cukup jadi biar lebih enak sebenarnya buat berpikir lebih enak. Karena nih market jujur ya, jujur bikin mumet sih. Walaupun terlepas dari porto saya itu udah sangat konservatif ya. Udah pernah share juga. Cuman tetap ya, maksudnya di posisi sekarang, waduh, saya ngeliat kayak teman-teman saya tuh kayaknya mukanya lumayan murem gitu. Ada yang posisinya masih banyak, ada yang nyangkut. Jadi di posisi sekarang sih sebenarnya ya harapannya ini market bisa bisa reboundnya bisa cepat. Cuman itu ya, maksudnya kalau dari saya my personal ya, my personal view sebenarnya kalau ngeliat dari market sekarang tuh selalu ya, saya tuh pernah selalu kayak selalu bilang gitu, maksudnya valuasi itu one thing, growth one thing. Jadi em, saya tuh bukan tipikal yang masalahnya biasanya tipikalsnya ya. Ini nggak apa-apa, ini kalau misalnya Bapak Ibu punya style yang berbeda itu juga nggak apa-apa. Cuman kalau satu tipikalsnya kalau misalnya kayak valuasinya tuh udah lumayan atraktif, udah lumayan murah, eh, itu ya buat saya sih cuma sekedar murah aja gitu. Cuman saya butuh katalis biasanya, saya butuh konfirmasi. Saya butuh kayak growth-nya, saya butuh kayak konfirmasi bahwa semua berita jeleknya tuh udah keluar. Baru kayaknya resiko probability ke bawahnya akan lebih minim dibandingkan resiko dia buat naik gitu. Jadi itu cara saya biasanya tuh ngeliat saham gitu ya. Nah, jadi itu. Nah, mungkin starting dari marketnya dulu ya. Pak, gimana? Apa posisi sekarang Pak Niko tambah nggak? Marketnya kan udah turun dalam gitu, harusnya bisa beli. Kalau saya pribadi sih enggak. Saya nggak nambah posisi sama sekali, malah saya jualin tuh. Bisa dibilang saya cut loss beberapa yang asset saya tuh yang terkait dengan gold related business ya. Itu saya cut gitu. Jadi play saya yang sekarang ini sebenarnya heavy ke energi, heavy ke company yang punya strukturalnya tuh kuat gitu ya. Ini beberapa kayak kayak contohnya poultry saya udah pernah share juga, energi related saya berani gitu punya posisi. Cuman yang gold yang beberapa yang sebelumnya saya pernah pernah mention itu saya cut loss. Ya saya jujur gitu misalnya ternyata di ekspektasi yang sekarang kan sebelumnya saya ngeliat oh ini kayaknya possibility-nya bisa bagus gitu ya. Sahamnya bisa bisa naik lumayan. Cuman ternyata kalau kita ngeliat di globals, itu yang jadi PR sekarang kan adalah sebenarnya eh, emas ini masih bisa naik atau masih bisa turun. Nah, cuman kalau kita ngeliat dari posisi yang terakhir ini, kayaknya em, arahnya tuh sebenarnya si peluang emas koreksi itu masih ada. Kenapa gitu ya? Karena kalau saya lihat tuh kan di Amerika itu yield obligasinya kan naik terus. Masih bisa naik nggak? Masih bisa. Karena kalau kita lihat data yang terakhir itu sebenarnya eh, tren central banks di beberapa negara itu buangin obligasinya Amerika tuh udah kelihatan. Bahkan di posisi yang sekarang itu kepemilikan buat emas itu lebih tinggi dibandingkan kepemilikan obligasi Amerika di semua central bank gitu. Jadi kelihatan mereka sebenarnya lagi pada ngebuang-buangin. Nah, jadi arahnya sebenarnya obligasi Amerika tuh yieldnya akan naik terus. Nah, somehow kalau kita ngomongin kayak emas, kayak obligasi, kita bisa lihat tuh jadi kayak salah satu alternatif investment gitu ya. Jadi orang yang pegang emas ini juga pasti bakal mikir gitu maksudnya. Selalu pasti kalau misalnya kayak kita pegang investasi itu selalu mikirnya mana yang lebih menguntungkan di posisi sekarang gitu alternatifnya. Oh, kalau ini turun, oh ini atraktif berarti kita bisa masuk di harga yang sekarang. Nah, jadi kita akan bandingin tuh alternatifnya. Kita bisa masuk kayak contohnya ke kripto, ke private credit, atau kemana. Ada banyak pilihannya. Nah,
selalu mikirnya gitu ya. Maksudnya kalau emas itu kan berarti kita ngomongnya pure supply demand ya. Karena kan mereka nggak ngasih kupon sama sekali kayak obligasi. Kalau obligasi itu ngasih ngasih kupon gitu, ngasih yield, ada perubahan harga. Nah, jadi di posisi sekarang, oh, kok Amerika enak juga ya sekarang kalau kita misal pegang gitu ya, yang eh, yang ibaratnya kayak investornya ini, ngasihnya 4,4% misalnya. Attractiveness si emas itu jadi berkurang gitu. Jadi somehow tuh attractiveness si emas ini jadi berkurang. Di tengah kan, jadi kalau breakdownnya emas, kalau misal Bapak Ibu coba cermatin tuh, yang beli emas itu paling gede itu sebenarnya buat perhiasan. Itu kalau nggak salah tuh dari 200.000 secara suplainya tuh sekitar setengahnya tuh orang belinya tuh buat perhiasan. Terus habis itu ada yang dipakai buat investment, ada yang dipakai buat central bank, sama yang terakhir itu dipakai buat yang lain-lain. Nah, jadi kalau di posisi yang sekarang ini saya lihatnya sebenarnya, ini attractiveness-nya jadi sedikit berkurang gitu karena obligasi jadi menarik. Orang-orang yang investment ini, ntar dulu deh gitu. Maksudnya kalau emas nanti dulu. Mendingan kita shift ke yang lain. Jadi pelan-pelan ada yang mikir, oh yaudah deh kita ambil aja obligasi Amerika. Karena somehow di posisi yang sekarang ini kayaknya mereka juga melihat bahwa ada kemungkinan ruang dolar indeksnya itu lagi kuat. Jadi nggak terlalu menarik sebenarnya. Nah, biasanya kalau yang kayak dari tren perhiasan ini pun juga trennya sekarang lagi nggak terlalu bagus gitu. Karena somehow di posisi sekarang gitu ya, kayak wah ini harganya udah pada tinggi sekarang ya. Jadi mereka udah pada kayak jual-jualin. Cuman yang masih beliin terus itu adalah si central banks-nya. Nah, jadi itu ya makanya kalau emas nih saya agak nanti dulu ya. Saya agak nanti dulu, coba lihat-lihat dulu. Nah, jadi kalau di posisi sekarang sebenarnya saya masih sangat konservatif. Tesisnya masih banyak di energi sama di company yang punya structural code kayak Poultry misalnya. Eh, jadi itu sih gambarannya seperti itu ya. Karena gini ya, kalau kita ngomongin globalnya ini, Pak, emang nggak ada data-data bagus gitu ya so far sekarang. Aduh, saya jujur kalau ngeliat makronya, kalau kita ngomongin Indonesia ini kan sebenarnya kita turunnya kan dalam sendirian. Jadi maksudnya tuh kalau ngomongin resiko itu ada dua, resiko yang secara sistemik sama resiko yang secara spesifik. Sistemik artinya apa sih sebenarnya? Kalau misalnya ISG turun, ternyata rata-rata pasar global itu turun 3%. ISG juga turun 3%. Nah, itu sistemik. Kenapa? Karena misalnya perang Iran. Jadi kita kita turun karena semuanya juga ikutan turun. Nah, cuman kalau kita turun sendirian 6%, berarti ada risiko 3% tambahan karena ada risiko spesifik. Nah, risiko spesifik itu yang sebenarnya menurut saya tuh sekarang lebih dominan juga dibandingkan risiko sistemiknya. Karena kalau kita ngomongin risiko spesifik, ya konteksnya nih selalu sama gitu, bahwa sekarang tuh rupiah tuh lemah banget ya. Bahkan nggak cuma sama dolar, sama sama mata-mata uang yang lain yang lebih lemah, negara-negara kecil pun kita juga melemah. Nah, pertanyaannya kenapa gitu? Maksudnya si rupiah itu bisa lumayan lemah gitu ya. Karena ada banyak sih sebenarnya faktornya, ada banyak faktornya. Kita bisa bisa bahas dari sisi obligasi Indonesia nggak terlalu menarik nih, cuma ngasih 6,6% dengan risiko yang meningkat, kayaknya kita harus kasih yield lagi deh, kita harus kasih tambahan tambahan bunga lagi deh. Karena orang pada jualan dulu gitu, atau misalnya harapannya Bank Indonesia misalnya terbitin instrumen baru yang ngasih lebih tinggi misalnya, biar nanti mereka masuk gitu. Jadi mereka butuh apa ya? Butuh tambahan yield biar mereka bisa masuk. Kedua, yang sebenarnya investor itu lumayan worried sekarang tuh adalah ya masih sama case-nya adalah struktural APBN. Karena kan data APBN kita kan kemarin nggak terlalu bagus ya di bulan Maret tuh nggak terlalu bagus. Itu kita tuh udah 0,9% defisitnya. Masih bisa melemah nggak? Masih bisa. Apalagi harga minyaknya ini naik terus sekarang. Satu satu dolar kenaikan harga minyak dampak defisitnya tuh itu bisa secara defisit tuh bisa sekitar 7 triliun. Wah, jadi pusing nih sebenarnya nih Pak Purbaya nih lumayan pusing. Makanya MBG di-cut kemarin harapannya biar ini. Habis itu pajak kan banyak yang dikejarin sekarang ya. Yang buat jalan tol itu tambahin. Banyak lah yang dikejar di sekarang gitu. Cuman worried nih sebenarnya di posisi posisi defisit ini yang worried gitu. Jadi orang juga di posisi yang sekarang ini di tengah kita nggak naikin harga minyak, konsekuensinya bagus mungkin secara ekonomi gitu. Orang mikirnya kayak, oh,
harapannya daya belinya tetap bagus, orang punya confidence sama pemerintah gitu. Cuman korbanin di sisi APBN-nya gitu. Jadi, wah ini saya agak-agak hati-hati sih. Nah, jadi em, itu ada banyak faktor sebenarnya potensi downgrade. Habis itu kita akan coba nunggu data di kuartal 1 gitu. Yang menurut menurut kita juga sebenarnya pertumbuhan ekonomi ini nggak akan sebagus ekspektasinya. Karena kan kalau tahun lalu itu kan bagus ya, orang kan mikir kalau tahun lalu kan kita 5%-an gitu ya. Cuman ingat, maksudnya ada beberapa komponen yang sebenarnya agak sedikit apa ya, mungkin orang bilangnya kayak kayaknya angkanya nggak segitu gitu ya misalnya. Jadi kayak contohnya misalnya, oh kok bisa ya tahun lalu data foreign direct investment kita kok lumayan bagus gitu ya. Itu bukan foreign direct investment, government spending kalau nggak salah, government spendingnya lumayan bagus gitu. Jadi ada berapa klasifikasi data yang harusnya kita dihitungnya import, import kan kalau komponen GDP kan negatif. Itu diklasifikasi sebagai kayak ekspansi government. Jadi nggak seperti itu ngelihatnya. Jadi somehow ada seperti itulah. Kalau Nah, jadi di posisi sekarang tuh efek-efek itu harusnya udah hilang gitu ya, udah diminus gitu karena tahun lalu tuh udah pakai sistem yang baru, harusnya ini efeknya udah nggak ada. Jadi growth-nya bisa muncul nggak ya dengan posisi yang sekarang? Which saya sebenarnya lumayan lumayan apa ya, lumayan kayaknya lumayan doubtful gitu bahwa ini angkanya bisa bisa achieve. Nah, jadi itu sih. Nah, kedua kita ngomongin sistemiknya sekarang, sistemiknya itu juga masih banyak PR-nya. Karena kalau kita ngomongin dari yang global, itu pertanyaan gini kan, si Amerika ini kan sebenarnya lagi perpanjang. Jadi kemarin si Iran udah bilang bahwa, oh oke yuk, saya nggak apa-apa, kita buka Selat Hormuz lagi. Cuman Amerikanya nggak mau. Jadi intinya mereka tuh pengen kuat-kuatan. Si Iran tuh bisa bertahan berapa lama sebenarnya. Jadi itu sih. Pertanyaan adalah, ini bisa bertahan berapa lama? Nah, cuman tadi saya coba cari gitu ya, kira-kira positioningnya tuh sekarang seperti apa. Jadi kalau kita ngelihat yang berdasarkan data-data yang ada gitu ya, jadi kan Iran ini kan punya istilahnya gini ya, si Trump tuh mikirnya kalau misalnya Iran produksi terus gitu ya, kayak ibaratnya kan kalau kayak minyak gitu ya, di pump up nih mesinnya kan harus gerak terus. Once dia stop, itu dia buat kayak turn on lagi tuh lama gitu ya, butuh waktu. Nah, jadi di posisi yang sekarang si Amerika mikirnya, wah kalian pasti akan kehabisan storage-nya karena ini mereka nggak bisa keluar. Nah, jadi pertanyaannya si Iran tuh punya storage berapa banyak? Nah, cuman kalau dari yang saya baca gitu ya, kombinasi antara mereka punya existing yang offshore onshore-nya, itu hitung-hitungannya konservatif ya, antara 60 sampai 79 hari. Jadi kalau ini ngomongin kuat-kuatan, sebenarnya kapasitinya si Iran tuh bisa di situ. Nah, pertanyaannya 69 hari ke depan itu, si Amerika tuh eh, kuat nggak ngadepin pressure global gitu? Karena kan di posisi sekarang nih semua harga udah pada naik. Nggak cuma minyak doang, urea naik, asam sulfat naik, semua bahan baku naik, komoditi naik gitu. Wah ini tekanannya tinggi. Nah, bahkan kemarin Amerika yang harusnya kemarin kan ada perjanjian ya. Dulu kan ada perjanjian tahun 1973 tuh yang bilang bahwa kalian kalau misalnya udah 60 hari mau perang, itu kalian harus tarik mereka punya pasukan. Cuman Amerika nggak mau. Dia argumen bahwa, oh kita kemana ada gencatan senjata. Jadi harusnya dihitungnya dari situ. Nah, jadi ini nggak selesai-selesai nih. Jadi di posisi sekarang saya masih agak hati-hati, makanya saya agak konservatif. Nah, kedua, ya mungkin beberapa data ya, maksudnya beberapa data sekarang itu kok lumayan worried ya. Kalau dari saya pribadi ya, lumayan worried. Karena kalau kita ngeliat di global, itu tuh utang tuh tinggi sekarang. Utang tuh bahkan lebih tinggi dibandingkan zaman-zaman 2008. Tingkat penerbitan utang dibagi outstanding utang itu juga tertinggi gitu ya. Jadi, wah utang nih benar-benar signifikan. Kalau kita ngelihat data-data yang kayak ya mungkin ada orang sering pakai kayak contohnya kayak Warren Buffett indicator misalnya. Jadi mereka coba ngitung dari kayak nilai pasar sahamnya Amerika dibagi sama eh, PDB, produk domestik brutonya. Nah, itu udah lebih tinggi sekarang. Nah, jadi dan ini mungkin somehow mirip kayak zaman-zaman dulu sebelum historical crisis. Bahkan kalau kita ngeliat total utang sekarang di US sama total eh, produksi eh, domestik brutonya itu juga udah lebih tinggi. Jadi, wah, ngeri juga ya di posisi di tengah kondisi sebenarnya beberapa valuasi itu lumayan mahal. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu istilahnya kan ada namanya tuh cape. Cape itu istilah kayak cape Shiller. Jadi ada Shiller tuh salah satu
saya lupa deh, ini Shiller tuh profesor atau apa. Jadi dia bikin tuh cyclical price earnings ratio. Itu tuh udah level tertinggi dalam dalam berapa tahun terakhir. Wah, ini saya di level yang sebenarnya, waduh, ini kayaknya nanti dulu deh. Makanya nunggu nunggu kayak ada beberapa yang sebenarnya lebih clear, lebih kelihatan gitu ya. Baru saya bisa berani taruh posisi. Cuman sementara ini sih saya nanti dulu buat ke market. Paling itu ya, berarti ya nanti kita akan di ujung bahas soal sahamnya. Ini langsung ke news aja. Yang menarik tuh adalah, oh di fase sekarang gini ya, kadang tuh kalau dari saya pribadi ya, kan mungkin Bapak Ibu punya style yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang tipikalnya top up, ada yang tipikalnya bottom up. Nah, jadi kalau saya merasa di posisi yang sekarang karena saya tipikalnya top, jadi bukan top up, top down dibandingkan bottom up gitu ya. Karena saya lebihnya tuh lihatnya dari atas gitu ya. Kadang laporan keuangan yang bagus pun market nggak reaksinya tuh sekarang nggak bagus gitu karena model top down dia akan ngelihatnya bahwa oh mau sebagus apapun perusahaan kalau misalnya dari sisi makronya top itu ya atas gitu ya alokasi ya setnya nggak terlalu bagus pasti mereka bakal bakal keluarin juga gitu. Jadi eh, kalau kita ngeliat fundamental beberapa company itu laporan keuangannya lumayan bagus, cuman nggak kelihatan gitu maksudnya ke pergerakan harganya. Kalau menurut saya pribadi itu di fase yang sekarang bahwa makro itu sekarang lebih lebih penting gitu ya, maksudnya dibandingkan dari kayak fundamental secara spesifik di fase sekarang ya, di fase sekarang. Cuman tetap nanti ketika misalnya kita marketnya udah ada kayak kelihatan recovery gitu ya, biasanya saham-saham yang sebenarnya bottom up-nya bagus, yang fundamentalnya kuat, ini rebound-nya akan cepat gitu, karena mereka akan nge-capture si value-nya itu tadi, diskonnya terlalu banyak. Nah, jadi itu sedikit gambarannya. Em, Nah, ini yang saya bilang bahwa kalau kita lihat tuh kepemilikan obligasi Amerika itu tuh sekarang terendah dalam 30 tahun terakhir. Jadi itu em, ya kemarin ada statement dari trader itu yang prediksi krisis tahun 1987 itu namanya Paul Tudor Jones. Dia bilang bahwa ada resiko potensi krisis seperti tahun 2000. Karena yang saya udah mention tuh bahwa kayak Warren Buffett indicator tuh sekarang di level 228 sampai 232%. Ini lebih tinggi dibandingkan krisis yang dulu 1929 sama krisis 2000. Jadi indikator Warren Buffett itu adalah rasio antara market cap-nya saham atau nilai saham, kapitalisasi pasarnya saham dibagi sama produk domestik bruto atau ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nah, itu jadi salah satu gambaran bahwa ada risiko ya. Em, ini kelihatan juga beberapa data nggak bagus di China tuh data propertinya lumayan lumayan jatuh, consumer confidence di beberapa negara Eropa itu juga lumayan jatuh. Em, ya paling itu ya, paling itu sektor sektor yang menarik sih ini ya. Ya kalau kita ngeliat dari sisi jumlah uang beredar kita itu masih 9,7%. Ini masih di relatively level yang sebenarnya nggak kemana-mana gitu ya karena kalau print uang terlalu banyak pun kita worried di fase yang sekarang nih si rupiahnya kayak kembali melemah gitu karena ya itu maksudnya di fase yang sekarang kayaknya kebijakannya BI harusnya arahnya akan lebih tightening. Kalau kebijakan arahnya lebih tightening artinya naikin suku bunga, nah ini yang bisnis-bisnis yang berhubungan sama suku bunga harus agak hati-hati. Biasanya itu juga jadi sentimen negatif ya. Banking itu biasanya tuh pasti bakal kena. Properti itu pasti bakal kena. Secara sentimen ya. Eh, Otomotif itu pasti bakal kena. Bisnis-bisnis yang utangnya gede gitu ya, kayak contohnya bisnis menara itu pasti bakal kena. Jalan tol yang tipikalnya kayak heavy asset itu pasti bakal kena. Jadi karena di fase yang sekarang tuh kita lihat bahwa ruang kenaikan suku bunganya ada ya. At least nanti tuh di akhir tahun ini ada possibility satu. Atau bahkan tadi data terakhirnya sih di Maret atau April 2027, at least si Bank Sentralnya Amerika tuh kemarin diperkirakan bakal naikin suku bunga satu kali. Oh, saya lupa bahas. Ini menarik. Kemarin tuh kan ada pertemuannya The Fed kan. Jadi The Fed itu Jadi kalau kita lihat pertemuan The Fed itu sebenarnya masih di maintain di level suku bunganya 3,5 sampai 3,75%. Nah, cuman menariknya adalah jumlah votingnya itu adalah 8 banding 4.
Jadi 8 itu setuju maintain, 4 itu bilang mendingan dinaikin di fase yang sekarang. Nah, ini nggak pernah ibaratnya kayak voting membernya The Fed itu beda. Jadi empat orang yang berbeda ini adalah pertama kalinya ini sejak 1992. Nah, ini yang kita lihat nih sebenarnya apa ya? Dengan adanya yang selalu namanya secara historis itu kenaikan suku bunga itu selalu direspon negatif oleh pasar gitu. Khususnya saham karena pasar tuh suka kalau misalnya saham tuh biasanya umumnya tuh naik kalau ekspektasi ada pertumbuhan. Nah, jadi kalau misalnya dengan adanya kayak kebijakan ketat, pasti ini dari sisi laba bersih ekonomi pasti nggak terlalu tumbuh. Jadi agak hati-hati dulu ya, agak konservatif. Em, yang menarik ya ini Bapak Ibu nanti bisa baca Arab itu keluar dari OPEC. Em, ini dari emiten. Nanti kita akan bahasnya banyak di ini ya. Paling ini ya, ini sedikit dari komoditi. Komoditi sih kalau kita lihat dari fase yang sekarang nih batu bara masih kencang. Saya juga melihatnya em, trennya juga masih ada di situ ke batu bara. Saya udah pernah mention juga karena ya itu ya maksudnya walaupun orang mikirnya kan ini usage-nya beda. Ini kalau misalnya batu bara itu kan banyak power plant, kalau minyak itu banyak related ke transportasi. Cuman ingat bahwa ada tipikal kayak combine FPP, combine fire power plant. Jadi itu mereka bisa pakai gas, mereka bisa pakai batu bara. Sekarang tuh gasnya tuh susah. Jadi karena gasnya susah, akhirnya demand ke batu baranya tuh yang jalan. Makanya batu bara menurut kita sih masih jadi tesis yang menarik ya. Cuman arah-arah demand-nya sih kalau ngomongin batu bara, orang lebih prefer sebenarnya batu bara yang modelnya itu biasanya lebih clean, lebih bersih. Kayak contohnya yang dibeli sama si Jepang, Korea Selatan tuh mereka pengen tuh kalau revic value-nya itu tinggi gitu ya, tinggi. Itu kayak di atas 6.000 atau at least mid lah biasanya, mid CV. Cuman yang kalau revic value-nya rendah, kayak punyanya PTBA, punyanya Bumi, nah itu demand-nya nggak terlalu bagus. Nah, cuman yang kalau revic value-nya tinggi, nah itu biasanya lebih ada. Karena negara-negara ini yang sangat terdisrupsi dengan adanya kehilangan gas itu tadi. Batu bara masih jadi play yang menarik ya, Bapak Ibu ya. Masih boleh coba dilihatin. CPO juga sama orang lihat CPO ini kan arahnya juga jadi kayak perusahaan energi gitu ya, karena orang mikirnya CPO itu kepake buat B50. Secara sentimen ya, walaupun sebenarnya sebagian besar itu kan usage-nya tetap masih sama, banyak tuh dipakai buat palm oil. Nah, cuman di fase yang sekarang dengan adanya B50, kemarin Malaysia juga udah bikin namanya B10, Amerika juga lagi combine, mereka punya soybean ya, mereka punya soybean, itu pengen dijadiin dari sumber energi juga, ganti minyak. Nah, jadi ini CPO trennya atau moodnya tuh lagi lumayan bagus juga. Bapak Ibu juga boleh coba liatin. Good, kalau saya nanti dulu, kayaknya wait and see dulu ya di fase yang sekarang. Walaupun secara struktural saya lihatnya tuh bahwa permintaan emas dari bank sentral itu tuh masih akan tinggi. Karena mereka butuh alternatif aset selain obligasinya Amerika di portofolionya mereka. Jadi mereka buang-buangin eh, US Treasury, obligasi Amerika kan mereka butuh butuh gantinya nih. Nah, gantinya nih yang saya lihat sih sebenarnya mereka trennya lebih ke emas. Nikel naik banyak, disruption-nya udah kelihatan gitu ya, minyak juga naik banyak. Nah, ini minyak kenapa yang saya tuh believe ya, maksudnya di fase yang sekarang ini harusnya energi ini yang game-nya akan positif gitu. Karena kelihatan nih beberapa company energi di luar pun laporan keuangannya bagus gitu ya. Bapak Ibu kayak coba liatin kayak Exxon, kayak Shell, Conoco itu laporan keuangannya bagus. Dan kalau kita ngeliat sekarang itu ya arah trennya kalau misalnya ada kejadian seperti ini, pasti mereka mikir, wah kita harus cari nih kalau someday misalnya ke depannya berulang lagi, ada alternatifnya. Jadi ide mereka nanti coba cari alternatifnya misalnya kayak energi baru, misalnya kayak hydro, kayak nuklir misalnya. Nah, jadi tren-tren ke energi baru pun itu juga kelihatan. Jadi saya lihat nih company-company energi ini bakal bagus. Makanya sebenarnya dua saham yang saya lumayan favor itu adalah si Medco dan juga si Elnusa gitu. Karena fokusnya ini bukan ini ya, bukan pom-pom ya. Ini saya sharing saya punya view gitu. Karena Medco ini energi company. Gamenya tuh nggak cuma main minyak sama gas, cuman dia diverse gitu ya. Dia ada hydro, mau expand misalnya buat ke solar panel, dia punya bisnis
metal mining juga itu di amannya. Jadi bisnis sangat diverse. Jadi energi barunya ada, minyaknya ada. Mungkin kita juga selalu bisa argue, cuman kan Medco nggak ngaruh, Pak. Kalau harga minyak naik tuh Medco sama sekali, bukan sama sekali, tidak terpengaruh signifikan oleh kenaikan harga minyak. Cuman ingat, kalau seandainya nanti kontrak barunya itu diubah, jadi assuming misalnya kita kontraknya 9 bulan, jatuh tempo nih 9 bulannya. Kontrak yang baru harganya itu lebih tinggi. Nah, jadi itu yang sebenarnya bisa positif buat ke Medco-nya. Jadi saya suka nih sebenarnya. Game-nya tuh saya masih suka. Yang Lusa juga saya masih suka. Terlepas dari mungkin laporan keuangan kemarin orang lihatnya flat gitu. Karena ada beberapa yang missing di situ adalah kontrak-kontrak baru ini agak mundur. Jadi kontrak baru itu ternyata baru munculnya itu di 2025, awal 2026. Jadi nanti pengakuan pendapatannya baru muncul nanti di kuartal ketiga. Nah, cuman bisnisnya saya lihat lumayan jalan. Di downstreamnya lumayan jalan, sama bisnis logistiknya juga jalan gitu. Jadi ini dua emiten yang saya lumayan lumayan berani ya punya convictionnya lumayan. eh Paling itu ya. Ini rupiah PR nanti dulu. Kayaknya jadi ini Basic Industries ini banyak didorong saham-saham PP. Dan ini ingat ya, juga hindarilah saham-saham yang sebenarnya free float-nya tuh tipis-tipis dengan target compliance-nya Bursa Efek. Jadi kalau misalnya targetnya 12,5%, hati-hati tuh, ruang buffernya tuh kalau bisa tuh agak gede gitu. Jadi 20% pun kayaknya bisa, kemungkinan definisi free float-nya bisa lebih rendah lagi. Yang tadi Prof. Lukas bilang ya, maksudnya kan satu pertanyaannya ya, bahwa apakah free float itu dihitung yang di bawah 5% atau nanti yang dihitung free float itu di bawah 1%. Kita nggak tahu. Kemarin saya baru ketemu sama Pak Poltak Hotradero. Kita bikin podcast bareng ya, ngomongin soal MSCI. Ini kita nggak tahu gitu, mau ketemu di tengah gitu ya misalnya, atau seperti apa. Atau nanti kita akan tetap di kebijakan 5%, atau kan nanti akan lebih sangat ketat di kebijakan 1%. Nah, itu yang bakal sama kayak negara-negara kayak Thailand, kayak India. Cuman good things-nya, ya mungkin akan lagi ketat, market kita akan turun dalam. Nggak akan turun dalam ya, maksudnya akan turun. Cuman habis itu biasanya orang akan lihat secara transparansi, secara tata kelola harusnya lebih kuat. Karena disclosure-nya udah diungkap gitu. Nah, jadi itu tuh, kita mau pakai aturan MSCI atau aturannya ke C ya. Karena di aturan MSCI itu juga sebenarnya ada beberapa ya. Maksudnya kayak contohnya venture capital itu dilihatnya bukan free float. Walaupun posisinya misalnya kayak contohnya dia punyanya mungkin kurang dari 1% atau misalnya cuma 1% sedikit gitu. Karena mereka dianggapnya strategic holding. Jadi mereka panjang. Nah, itu kita mau ikut yang mana tuh? Kalau misalnya dulu kan kita, selama dia masih 5% ya kita hitungnya free float gitu. Padahal mereka dilihatnya pegangnya panjang. Jadi seperti itu ya. Ini hati-hati dulu. Jadi saham-saham yang bobot atau free floatnya, Bapak Ibu ingat ya, kalau misalnya di beberapa source itu kan kita udah dapat tuh data free floatnya kan, masyarakatnya berapa. Cuman harus di take out juga saham-saham yang kepemilikannya lebih dari 1%. Lebih amannya ya. Jadi kalau misalnya udah kita take out dan lain-lain itu dia masih sekitar 15%, agak hati-hati juga. Mending lebih konservatif aja biasanya. Karena kan arahnya ini kan adalah gamenya 1 tahun ke depan ini kan kita harus comply ke 12,5% itu tadi kan. Jadi ya udah kelihatan bahwa beberapa konglo pun udah ngelepas mereka punya posisi. Jadi itu sih sedikit makanya saya kalau misalnya di posisi sekarang juga saham-sahamnya konglo-kongloan itu saya lagi clean ya, bersih dari Porto. Jadi itu, nah ini yield obligasi naik terus. Ini yield obligasi ini ngasih gambaran ya. Intinya sih kalau misalnya yield obligasi naik terus, pemain obligasinya pun lagi ngelepas terus, ngelepas barang gitu. Jadi hati-hati kayak ngasih gambaran bahwa risikonya tuh lagi meningkat. Mereka sampai pegang obligasi yang aman aja mereka nggak berani. Berarti artinya mereka sangat sangat konservatif. Mereka lebih kumpulin cash dulu dia. Di fase yang sekarang tuh mereka lebih kumpulin cash terus. Jadi hati-hati dulu sih. Ini yield tuh masih naik terus. Sampai yield pelan-pelan itu udah lebih stabil gitu ya. Kita boleh tuh agak berani juga buat naikin posisi. Ini menurut saya penting ya, cara ngebaca yield ya. Karena gini, yield tuh biasanya kalau kita ngomongin setiap kejadian krisis ya, itu sangat kepake gitu ya. Kayak mungkin Bapak Ibu pernah dengar yang namanya inverting yield curve. Jadi inverting yield curve itu adalah kalau misalnya kita ngomongin kita misalnya invest obligasi ya. Obligasi
yang tenornya pendek harusnya kan ngasih bunganya kan lebih kecil dibandingkan yang tenornya panjang. Simple saya pegang obligasi. Kalau misalnya saya pegang misalnya 3 bulan, dia ngasihnya misalnya 6%. Yang 1 tahun mau nggak dikasih 6%? Nggak mau dong, saya kan pegangnya lebih panjang. Yang 10 tahun mau nggak dikasih 6%? Nggak mau, pasti kita minta lebih panjang. Nah, obligasi yang modelnya inverting, kejadiannya adalah ketika obligasi yang tenornya pendek itu tadi, ngasih bunganya lebih tinggi dibandingkan obligasi yang tenornya panjang. Loh, kok bisa gitu, Pak? Karena gini, si pemain obligasi itu mikir, waduh, ada potensi krisis. Ada potensi krisis yang dilakukan oleh bank sentral itu tuh biasanya turunin suku bunga. Kalau saya pegang pendek, misalnya saya pegang 3 bulan, habis itu krisis gitu ya. Nah, mau nggak mau bank sentral turunin bunga. Nah, saya habis 3 bulan, uang saya kan balik semua. Kan balik semua ya. Kalau kita misalnya invest obligasi kan jatuh tempo, saya dapat semua, ponnya saya juga dapat. Ini uang mau dikemanain? Uang ini berarti mau nggak mau saya harus taruh lagi ke obligasi misalnya, karena appetite-nya di situ, oh bunganya lebih rendah. Iya kan? Karena kan dia turunin bunga. Kalau misal turunin bunga kan pas dia terbitin yang baru bunganya lebih rendah. Saya nggak mau pegang. Akhirnya saya jualin gitu, yang tenor pendek. Cuman yang tenor panjang ini mereka pegang-pegang aja. Karena at the end ya kita jatuh temponya masih 5 tahun kok nggak usah pusing. Hold to maturity aja. Nah jadi itu ya. Makanya kalau kita juga saya sering lihat itu obligasi ini biasanya kalau spread obligasi antara yang beresiko, misalnya kayak contohnya single A ya, kita pegang obligasi single A sama obligasi yang aman banget, misalnya triple A, itu makin lebar, nah itu udah ngasih gambaran bahwa, oh ini udah makin beresiko nih. Artinya adalah orang udah mulai ngelepas obligasi yang ada kemungkinan gagal bayar, yang beresiko, yang single A, mereka ambil obligasi-obligasi yang lebih aman. Jadi itu dari yieldnya. Selalu sama, saya bilang nanti dulu tunggu confirm bahwa foreignnya udah mulai masuk. Selama foreignnya itu belum ada apa ya, mungkin kayak eh, sebenarnya lebih kayak konfirmasi sih, lebih konfirmasi. Saya tuh lebih suka sebenarnya di fase yang kayak gini lebih kayak based on realization dibandingkan expectation. Jadi kayak oh ya maksudnya terlepas dari beberapa kayak indikator kita udah murah gitu ya. Cuman saya tunggu bahwa si investor kasih konfirmasi bahwa kita sudah murah dan ekonominya berita jeleknya udah keluar semua dan ekonominya udah mulai menunjukkan sedikit ada perbaikan. Saya lebih tunggu itu dibandingkan saya coba ngelawan Pak market gitu ya. Jadi itu dari equity ini sedikit gambaran aja bahwa valuasi kita masih atraktif, cuman tetap ya ini murah one thing, tetap tunggu growth-nya dulu. Kita akan coba lihat tunggu beberapa data. Nah, ini kita bahas ke emiten ya. Adi menarik. Ini kalau bisa dibilang, ini kalau misalnya di topik saya di batubara pasti di ADI. Dan Bapak Ibu juga ingat ya kalau misalnya di rekomendasi bulanan kita kemarin juga saya rekomendasi ADI ya. ADI Bumi saya rekomendasi karena ADI ini gamenya ya sama gitu. Kemarin tuh dia baru divest si Castrol dapat tuh uang 880 juta US dollar. Jadi ada possibility nanti dia ada special dividend juga. Company-nya kuat ya. Kita tahu bahwa kalau grupnya Adaro ini kan eh, dia bisa ngerjain semuanya sendiri. Jadi itu dia kalau misalnya kayak buat ngeruk-ngeruk tambang, dia nggak minta tolong orang. Kalau misalnya kayak contohnya kita misalnya yang lain-lain kan minta tolong, misalnya kayak contohnya Pama Persada gitu ya, bantu kerokin misalnya, atau minta tolong kayak Dharma Henwa, atau minta tolong misalnya buat ke Petrosi misalnya, itu kan bisnisnya kontraktor. Cuma si AD ini tuh kerjaan sendiri, internalnya mereka. Makanya kalau kita lihat nih, company yang paling punya ongkos angkut batu bara yang paling rendah itu adalah ADI. Jadi company-nya structurally kuat. Dan dia tuh mainnya bukan yang kayak CV-CV bawah, dia mainnya tuh biasa mid sampai high CV. Jadi ini company-nya bagus ya, company-nya bagus, balance sheet-nya juga clean. Masih menarik sih kalau Bapak Ibu pengen punya exposure di batu bara nih ADI boleh. Akra tuh sebenarnya ini ya, di orang kan mikirnya di fase yang sekarang ini minyak-minyakan gitu ya, harusnya positif buat Akra. Cuman ingat dia trader dan kita tahu ya sesimpel sebenarnya kalau dia pengen ngambil minyak dari Singapura, jual di Indo harganya tuh di cap gitu. Jadi bisa dibilang nggak terlalu diuntungkan sebenarnya si Akra ini. Sama beberapa bisnis dia ya, kan dia ada kayak petrochemicals bisnis itu somehow di fase yang sekarang kayaknya lagi lumayan berat juga karena petrochem price itu harga lagi pada naik semua.
agak pada berat gitu ya. Ketiga adalah dia punya bisnis industrial ini kan udah ya kalau misalnya kayak ekonomi lagi nggak bagus tuh bisnis industrial estate, habis itu foreign direct investment itu tuh biasanya pada stop semua. Jadi nanti-nanti dulu sih kalau kita ngomongin bisnis industrial estate ya. Bumi ya ini my personal ya. Bumi ini sebenarnya menarik ya. Karena ini kita tahu bisnisnya batu bara, which batu bara juga naik. Kita tahu bahwa KPC Arutmin performanya masih bagus gitu ya. Kelihatan kayak kontrak, volume mereka masih naik. Dan pelan-pelan juga mereka kan sebenarnya lagi kayak shift ya bisnisnya itu dari yang batu bara ke non batu bara. Cuman tetap diverse ya, tetap nge-balance gitu. Jadi game-game akuisisinya sebenarnya masih jalan terus. Karena mereka ada target EBITDA-nya tuh berapa ya? Saya lupa berapa belas triliun di 2031. Jadi ini jalan terus sebenarnya rencana-rencana akuisisinya. Sama kalau kita ngomongin dari free float yang sekarang, sebenarnya dia kan masih tinggi ya. Jadi resiko dia misalnya tiba-tiba hitung-hitungan kayak wah ini penjahat gitu ya bakal di downgrade. Nah, ini kayaknya lumayan terbatas kalau bumi. Nah, jadi kalau seandainya misalnya dari ya kita lihat ya maksudnya dari yang sekarang fasenya eh, bumi ruang buat kayak Messi aja sebenarnya tetap masih ada ya. Kalau nanti seandainya ini udah beres semua ya, nanti Juni review udah beres semua, bumi ini sebenarnya menarik ya. Boleh coba diliatin. Triputra ini company bagus. Saya udah pernah bilang selalu kalau kalau misal Bapak Ibu ngambil eh, buat plantation, Triputra, Agro, sama DSNG itu yang paling kuat di fase yang sekarang gitu ya. Cuman ya itu ya, sekarang tuh upside-nya udah relatif terbatas gitu, cuma 9,8%. Kalau masih ini kayaknya DSNG juga menarik sih. DSNG menarik buat dilihat. Inco tadi ya harga nikelnya lagi naik lumayan banyak. Kemarin laporan keuangannya juga lumayan bagus karena kemarin mereka tuh udah bisa jual-jualan bijinya juga. Jadi mereka bisa jualan limonit, saprolite itu juga jalan. Jadi kemarin laporan keuangan jadi lumayan bagus ya. Ntar kita akan bahas detailsnya di earnings ya. Cuman di fase sekarang menarik ya Bapak Ibu. Indosat ini sebenarnya menarik ya company-nya ya. Cuman karena kemarin kalau kita lihat laporan keuangan, dia tuh punya pendapatan per usernya, average revenue per usernya tuh bagus. Sama saya lihat, wah gimana ya caranya kayak dia tuh sekarang tuh ibaratnya orang kalau misalnya konsumsi data, sekarang tuh satu bulan itu bisa sampai 45.000. Nah, 45.000 tuh kayak ngasih gambaran, wah kuat juga ya mereka monetize bisnisnya gitu ya. Jadi Indosat sih sebenarnya secara bottom up company itu kuat. Jadi kalau Bapak Ibu mau ambil, mas, menurut saya sih masih boleh. Cuman secara secara fase yang sekarang nih company yang jadi concernnya tuh dia growth-nya nggak terlalu kemana-mana. Sebenarnya relatif terbatas lah kalau kita lihat Indosat. Jadi itu era Jaya nanti dulu. Biasanya kalau bisnis handheld kayak gini, rupiahnya melemah, akan dampak ke mereka punya 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 barang gitu ya. Mereka akan naikin harga, biasanya selalu naikin harga itu growth-nya tuh nggak terlalu muncul. Jadi kalau saya lihat sih ini growth-nya agak relatif terbatas ya. Sampurna kemarin laporan keuangannya lumayan bagus ya. Sampurna laporan keuangannya lumayan bagus. Bapak Ibu boleh coba liatin. Udah lumayan murah juga, defensif juga. Typical consumer. Em, Terus yang kedua adalah pemerintah kan masih komit gitu ya buat beresin si cukai-cukai ini. Karena mereka juga butuh uang buat revenue pemerintah gitu. Jadi menurut saya sih HMSP boleh coba dilihatin ya. HMSP Gudang Garam tuh laporan keuangan itu udah lumayan membaik. PCPI nggak terlalu ngeliatin. Adaro sih kalau saya nggak terlalu ini ya. Karena bisnisnya nih growth-nya masih agak terbatas nih dalam jangka pendek ini. Karena bisnis bisnis utamanya baru muncul nanti revenue-nya di 2028 itu ya kayak contohnya buat yang hydro itu yang di Kalimantan Utara itu masih nanti sama yang jualan listrik ke Singapura ya itu juga masih nanti kayaknya nanti dulu. Desesa nanti dulu jauh-jauh energi juga sama ini company sebenarnya bagus cuman valuasinya sangat mahal ya ini bahkan dua kali dari Medco. Petrosi juga nanti dulu ini grup-grupnya Pak PP, Bufa, BRPT, Cuan, TPIA nanti dulu SGR ini juga ini trading companies batu bara pure traders ya Bapak Ibu. Toba, SMGR ini juga nanti dulu ya. Ini menurut saya tuh resikonya lumayan gede ya. Kita nanti akan bakal banyak bahas di earnings ya. Oke, mungkin saya langsung ke earnings saja kali ya. Laporan keuangan kita akan bahas fokus di situ.
Nah, ini kita bahas banking ya. Tadi izin buat Rivers tadi udah bahas details untuk banking. Kita bahas BNI. In overall sebenarnya laporan keuangannya inline ya. Laporan keuangannya inline. Ini labanya masih tumbuh 5,2%. Kita ngelihat dari sisi pertumbuhan kredit juga orang melihatnya angkanya bagus ya, naiknya 20%. Quarterly-nya naiknya 2,2%. Dana pihak ketiganya juga bagus gitu, tumbuhnya sampai 34,3%. Yang jadi PR kan sebenarnya kanan profitabilitas. Ya, tadi Prof udah bahas gitu ya soal net interest margin itu jadi turun. Sama yang bagusnya good things-nya adalah NPL-nya itu turun dari 2% ke 1,9%. Nah, jadi kalau ngeliatin banking saat ini tuh sebenarnya secara company-nya menurut saya masih fine-fine aja. Cuman yang jadi PR itu emang secara alokasi sektor sama dari sisi makronya. Karena orang concern sama rupiah, kita udah tahu bahwa orang invest ke Indo itu banyak yang modelnya pakai ETF, ada banyak yang pakai modelnya passive fund, banyak yang masuknya pakai aktif, cuman mereka akan coba ngeliatin company-company yang ada di dalam. Jadi biasanya kayak typical fund yang kayak gini akan sangat mempertimbangkan dari sisi nilai tukarnya seperti apa. Jadi kalau misalnya posisi nilai tukarnya itu nggak terlalu bagus gitu ya, pasti mereka akan kurangin posisinya dari Indo. Jadi karena kan si banking ini kan bobotnya gede ya. Jadi kalau misalnya si banking ini bobotnya gede, mereka keluar dari Indo pasti banking yang paling kena. Karena gini ya, sekarang tuh orang nyari growth. Orang mikir gitu ya, aduh ngapain saya masuk ke Indonesia ya? Resikonya gede gitu ya. Nilai tukarnya melemah. Mendingan uang saya taruh ke bisnis-bisnis yang sekarang kan lagi rame kayak contohnya yang lagi naik signifikan itu adalah semiconductor. Saya mendingan taruh bisnis AI related, saya mendingan taruh semi eh, conductor gitu ya. Jadi itu lagi bisnis lagi pada jalan semua. Makanya kalau kita ngeliat data MSCI itu sebenarnya uang tuh lagi banyak masuk ke Korea. Nah, jadi itu sih. Makanya kita lihat nih banking tuh kena pressure-nya di situ. Em, Sama kalau misalnya dari ini ya, kalau kita ngomongin tadi BNI ya, jadi laporan keuangannya inline, NIM kan agak sedikit tertekan ya. NIM-nya tertekan karena di posisi sekarang yang dilakukan oleh Bank Sentral Indonesia ini adalah dia mau nggak mau kan jaga rupiah. Yang dilakukan buat jaga rupiah adalah kasihlah instrumen yang bunganya tinggi. Itu adalah SRBI. Nah, karena ada SRBI itu tadi, berarti kan mau nggak mau dia BNI perang kan sama pemerintah. Kalau nggak ntar orang malah beli SRBI semua. Jadi mau nggak mau tuh dia juga harus naikin bunga. Nah, karena misalnya posisinya dia naikin bunga, berarti biaya fundingnya naik. Kalau biaya fundingnya naik, akhirnya mereka punya spread profitability-nya jadi turun. Nah, sama yang kedua adalah loan yield. Jadi loan yield ini adalah proksi antara bunga yang kita dapat dari rata-rata semua kredit yang kita salurkan sebenarnya. Nah, jadi loan yield itu kalau misalnya turun, ngasih gambaran juga, karena kan suku bunga acuannya juga udah turun. Pemerintah juga kasih ini ya, bilang, kalian kalau misalnya turunin suku bunga, kita kasih insentif deh dari sisi GWM-nya. Jadi kelihatan tuh sebenarnya dari posisi yang sekarang itu, tekanan profitabilitasnya tuh udah kelihatan gitu. Jadi itu yang jadi PR ya. Nah, orang mikir juga bahwa kalau dari sisi pertumbuhan kredit ini kan bagus ya. Waduh, tumbuhnya 20% Pak, bagus banget ya. Cuman ingat bahwa di sini tuh ada segmen korporasi. Jadi yang korporasi itu naiknya bahkan sampai 23%. Karena salah satu yang dimasukkan ke dalam korporasi itu adalah namanya korporasi BUMN. Itu kayak contohnya adalah buat yang kredit merah putih. Nah, jadi ketolongnya di situ. Cuman ingat ya, kredit merah putih itu tuh sebenarnya bukan bukan saya bilang bukan sih. Sebenarnya ini ya, maksudnya ini kredit menarik sebenarnya. Kreditnya menarik ya. Cuman saya lihat ada beberapa risiko karena ya pertama spreadnya tipis gitu kan. Itu ada kayak uang pemerintah masuk 4%, mereka salurin 6%. 2% yang jadi spread saya sebenarnya. Cuman kalau in case dia bermasalah atau dia misalnya biaya kreditnya mahal, dia gagal bayar misalnya kredit cost-nya 3%, 4%, saya udah rugi 2%. Nah, ini agak worried di situ aja sebenarnya. Cuman kalau misalnya mereka bisa maintain, mereka bisa say no, tetap kayak melakukan due deals, kalau saya nggak mau kasih kayak ke koperasi ini, harusnya positif gitu. Nah, cuman itu ya, sekarang itu yang dari sisi investor tuh juga agak lumayan worried, kayaknya kok banking-banking ini dijadiin alat saluran pemerintah ya. Jadi banyak intervensinya sebenarnya buat salurin ke MBG, KDMP, dan lain-lain.
DPK ini naik banyak, orang juga mikirnya, waduh, ini banyak nih yang nabung ke BNI. Cuman ingat karena itu kan ada SAL ya, itu kan ada kayak sisa anggaran, itu yang kemarin dimasukin ke BNI, makanya tuh angkanya bisa naik. Jadi itu cuman yang saya positif buat BNI itu adalah dia punya kayak resikonya kejaga, NPL-nya bagus, stabil 1,9%. Em, jadi itu cuman hati-hati juga nih sektor consumer tuh lagi pada ditinggalin ya, itu resikonya lagi pada naik, otomotif, properti. Kalau kita ngomongin panjang ya, Bapak Ibu, saya masih rekomendasinya buy buat BNI. Cuman panjang ya. Cuman kalau short term nunggu nunggu beberapa katalis dari sisi makronya dulu ya. Baru kita bisa bisa berani agresif buat taruh posisi. BRI so far juga inline. Ini 13,7% labanya tumbuh. Pressure-nya kalau kita ngelihat itu adalah overall sih sebenarnya saya lihat nih laporan keuangannya masih oke ya, masih bagus gitu ya. Jadi kalau kita lihat labanya itu tumbuh, NIM-nya itu juga stabil. Kelihatan ini juga sama tadi ceritanya kayak di BNI bahwa loan yield itu turun ke 12,2%, funding cost-nya juga turun ke 2,3%. Nah, jadi di tengah si BNI tadi itu dari funding cost-nya itu lagi pada naik, si BRI itu funding cost-nya turun. Jadi artinya adalah dia bisa manage dana-dana mahalnya nih. Jadi mereka tuh bisa lebih fokus ke tergantung ke dana-dana yang murah, dana-dana mahal itu bisa mereka negosiasi. Jadi itu bagusnya ya. Ini saya lumayan appreciate. Funding cost-nya tuh turun ya. Dari sisi pertumbuhan kredit itu mungkin nggak sekenceng BNI, walaupun data korporasinya juga tumbuh juga ya karena ada kredit merah putih. Cuman yang nolong lumayan tuh banyak tuh Pegadaian. Jadi Pegadaian itu bisnis emasnya kan lagi naik lumayan banyak, harga emas lagi tinggi. Cuman yang segmen segmen UMKM-nya mereka kayak mikro tuh nggak terlalu bagus sebenarnya, cuman 4,2% karena si BR-nya pun lagi nahan. Cuma saya jujur lebih suka bisnis mikronya tuh nggak tumbuh gitu, karena mereka lagi pengen beresin kualitas asetnya tuh bagus gitu ya. Jadi kalau misalnya ini NPL-nya udah beres semua, baru mereka tuh bisa. Jadi ini masa transisi ya, ini masa masa transisinya BRI buat beresin kredit-kredit yang bermasalah. Nah ini yang saya bilang nih kenapa saya appreciate sama si BRI gitu ya. Somehow kalau kita lihat data yang orang punya tabungan lebih dari 500 juta di BRI itu naiknya sampai 45%. Padahal di industri yang nabung di atas 500 juta itu by volume itu tumbuhnya cuma sampai 15,6%. Nah, kalau kita ngeliat rata-rata jumlah tabungannya si BRI berapa tahun terakhir yang bisa 528 triliun, tahun ini naik lagi. Orang yang nabung di BRI itu per bulan tuh sampai 594 triliun, yang savings ya. Nah, jadi ini datanya positif ya. NPL ini juga bagus gitu ya. Ini kelihatan NPL tuh kredit bermasalahnya turun. Lumayan kelihatan di komersial sama korporasi. Cuman yang kredit-kredit mikro sama konsumernya nggak terlalu bagus. So kita masih bagus juga, kita masih positif buat BRI. Cuman kita turunin target harga kita ke 4.000. Intinya sih short term, saya masih sama nih case-nya buat banking nih, saya masih hati-hati dulu gitu ya, saya masih hati-hati dulu. Cuman kalau Bapak Ibu pengen pegangnya panjang gitu ya, kita ngomongin time frame lebih dari 1 tahun, BRI ini menarik jangka panjang. Cuman kalau jangka pendek, kalau saya pribadi ngeliatnya masih ada ruang-ruang penurunan sebenarnya. Jadi itu Mayora ini kalau kita lihat dari mereka punya revenue itu sebenarnya kan nggak terlalu bagus ya. Kelihatan kayak bisnis domestiknya tuh turun 8,2%, cuman ekspornya oke. Karena kan sebagian salesnya kan kalau misalnya zaman-zaman Lebaran, si Mayora itu tuh gede pembeliannya tuh kelihatan di kuartal keempat kemarin. Jadi mau Lebaran misalnya bulan Februari. Orang tuh udah pada beli barang di wholesale-nya itu dari bulan Desember. Jadi angkanya udah ini. Cuman ketika masuk ke first quarter itu udah normalisasi gitu. Jadi makanya kelihatan kayak growth-nya di level atasnya nggak terlalu bagus. Nah, cuman bagusnya adalah kalau kita ngomongin Mayora, si level marginnya, profitability-nya tuh bagus gitu. Karena mereka kan banyak ya, maksudnya di tengah kondisi sekarang daya beli nggak terlalu bagus, mereka melakukan yang namanya regramasi. Jadi intinya kayak orang dulu datang, kita pengen beli bis
kita pengen beli biskuit misalnya, kita pengen beli biskuit, ini misalnya komposisinya tuh berat bersihnya 100 gram. Kita beli misalnya harganya 5.000. Nah, di fase sekarang daya belinya misalnya nggak terlalu bagus. Nah, dia kita tetap keluarnya 5.000, jadi harganya nggak naikin. Kan harga bahan baku kan lagi pada naik kan, misalnya gandumnya lagi pada naik, coklat lagi pada naik. Cuma mereka nggak naikin harga, takut pada kena. Jadi yang dilakukan adalah, ya udah, saya nggak bikin 100 gram, saya bikinnya 90 gram aja. Cuman harganya sama. Nah, jadi itu yang sebenarnya jaga si marginnya si Mayora itu tuh jadi tetap kuat. Jadi saya lihat sebenarnya ini positif ya. Labanya juga bagus. Kalau kita lihat itu labanya juga bagus. Akhirnya mereka punya estimasi juga lumayan bagus. So ini saya lihatnya positif ya buat Mayora ya, karena mereka juga bisnisnya kan banyak keluar ya. Jadi mereka tuh somehow dengan adanya potensi pelemahan rupiah itu bisa bagus buat ke Mayora gitu. Karena 40%, 45% bisnisnya tuh banyak ke ekspor, banyak keluar. Jadi itu cuman ya itu ya PR-nya bisnis-bisnis consumer itu adalah kalau harga minyaknya masih tinggi, berarti biaya-biaya packaging, habis itu ongkos-ongkos tuh pasti jadi pada kena. Cuma sih oke ya. Ali, laporan keuangannya bagus. Ini laporan keuangannya bagus di atas ekspektasi kita juga. Lumayan ketolong banyak dari harga CPO-nya kan naiknya sampai 19% ya karena yang konflik Timur Tengah. Dari sisi volumenya pun juga masih bagus, masih jalan tumbuhnya sampai 6%. Walaupun si Ali itu kan concern kita kan adalah ini usianya tuh nggak terlalu muda-muda banget, jadi biasanya produktivitinya agak terbatas. Cuman Ali itu biasanya dilakukan tuh adalah dia banyak beli dari pihak ketiga. Jadi dia tuh banyak kalau kita lihat data pihak ketiganya tuh porsinya lumayan. Jadi itu yang sebenarnya ngedorong mereka punya sales tuh masih tetap bagus. Laba bersihnya naik positif gitu ya. Kita appreciate kayak BRI, sorry, Ali itu udah banyak beresin mereka punya utang. Ini dulu dia punya utang tuh tahun lalu sampai 3,2 triliun. Sekarang nggak ada. Berarti artinya kalau misalnya utangnya nggak ada, interest expense-nya nih hilang gitu. Jadi itu yang juga tolong labanya bersihnya si Ali tuh bagus ya. So itu ya. Cuma terlepas ya, maksudnya dengan posisi yang sekarang itu kita masih hold dulu ya buat Ali. Karena pertama adalah sebenarnya bagus ya, ada katalis positif dari B50, ada net gearing gitu ya. Cuman yang kita kurang nyamannya adalah dari sisi eh, produk production per hektarnya. Jadi FF build-nya yang agak sedikit di bawah sama peers-nya. Piges ini laporan keuangannya so far inline ya. Ini inline walaupun Bapak Ibu kan selalu lihat tuh naik banyak gitu. Cuman ini inline sama ekspektasinya. Jadi kalau kita ngelihat kalau di level revenue kan nggak terlalu bagus. Jadi bisnis LNG tradingnya itu lagi top ya di fase sekarang tuh lagi shortage juga. Kedua adalah kalau kita ngomongin operational, gas tradingnya itu turun tadi 9,8%. Bisnis transmisi gasnya itu juga turun, bisnis upstreamnya itu juga lagi turun, bisnis processing LPG-nya itu juga lagi turun ya. Cuman yang ketolong banyak itu adalah yang regasifikasi bisnisnya itu lagi jalan. Jadi itu dari operasional, makanya di atas tuh nggak terlalu bagus ya. Nah, cuman kalau kita lihat di bawah, loh kok bisa Pak di atasnya negatif, di bawahnya tuh positif gitu. Karena kalau kita lihat itu si Piges itu ada penurunan rugi selisih kurs. Jadi kalau kita ngelihat di tahun lalu itu dia ruginya sampai 20,1 juta US dollar, sekarang ruginya cuma 1,6 juta US dollar. Jadi bisa dibilang eh, labanya ini banyak ketolong karena bukan non operating gitu, misalnya kita bilang non operating. Jadi ini karena ada kerugian dari selisih kursnya lebih tipis. Nah, cuman yang kita agak worried sebenarnya buat si PGS juga kenapa kita hold, karena kita ngeliat ada potensi labanya bisa kena pressure lagi either di kuartal kedua atau kuartal ketiga, karena kan dia kemarin ada yang kontrak sama si Gunvor kan. Nah, itu kan sebenarnya size exposure-nya tuh sampai 130 juta US dollar. Cuman sampai di Maret 2026 ini si company itu baru cadangin sekitar 72 juta. Jadi artinya kalau misalnya seandainya si pengadilan arbitrasenya bilang suruh bayar 130, kurang sekitar 58 lagi ya, 58 juta. Nah,
Ini tuh pasti bakal kena nih posisinya. 58 juta kan size-nya lumayan gede ya. Jadi makanya kita jadi agak sedikit konservatif dulu, kita hold dulu ya buat Piges target price-nya di 2000. Otomotif auto growth-nya so-so ya Bapak Ibu ya. Ini single digit growth typicalsnya ya. Jadi yang lumayan jalan itu sekarang bisnis aftermarket-nya itu positif. Em, dari bisnis manufaktur itu bisa dibilang melambat gitu ya karena adanya penjualan motor nasional itu lagi nggak terlalu bagus juga. Penjualan yang buat AHM-nya juga lebih terbatas. Em, Kalau dari sisi net income-nya itu sebenarnya lumayan bagus di atas ekspektasi kita. Itu lumayan banyak ya kelihatan kayak sedikit efisiensi yang dilakukan oleh company. Jadi pressure buat di OPEX-nya lumayan terjaga. GV-nya juga jalan ya. 2026 sebenarnya auto ini tuh bakal fokus ke aftermarket ya. Jadi kalau kita tahu kan bahwa permintaan kendaraan barunya kan lagi nggak terlalu bagus. Nah, jadi dia akan fokusnya ke aftermarket sama dia lagi kencengin di kontribusi dari kedua anak perusahaan yang baru. Itu adalah yang di Filipina, AOPP, sama yang Astra Visteon Filipina, AVP. Nah, itu yang sebenarnya diharapkan bisa support revenue dari si auto. Company bagus sebenarnya nih. Auto ini company-nya bagus. Valuasi juga menurut kita juga masih lumayan make sense gitu ya. Cuman itu ya pasti selalu sentimen otomotif ini secara sentimen ya. Pasti di tengah kondisi yang sekarang kan daya beli nggak terlalu bagus. Berarti artinya suku bunga pasti nggak bagus buat ke otomotif karena 70% orang beli mobil itu biasanya pakai cicilan, pakai pakai kredit otomotif loan. Nah, jadi pasti growth-nya jadi orang mikirnya akan relatif terbatas ya. Ini Dharma, jadi Dharma juga growth-nya nggak kemana-mana. Ini otomotif saya masih belum terlalu sentuh dulu sih. Dharma ini nggak terlalu bagus growth-nya. Itu yang bisnis two wheels, ini yang sebenarnya lumayan gede di portonya mereka itu flat. Yang four wheels-nya itu yang kontribusi lebih kecil, cuman masih relatively masih positif ya. Karena mereka tuh kemarin ada kayak disuruh supply buat yang Veloz Hybrid, yang suspensinya itu jalan, jadi itu yang positif. Cuman kelihatan ini ada kayak pressure dari sisi profitability-nya buat si Dharma. Jadi kelihatan dia punya gross margin-nya itu juga turun ya. Laba bersihnya kita lihat sebenarnya nggak ada yang surprise. Jadi paling itu dari Dharma. Dharma kita masih buy target price 1150. Sebenarnya ini company-nya bagus ya, company-nya kuat, neracanya juga bersih sebenarnya. Cuman itu ya, kalau saya secara top down buat otomotif sih harus agak hati-hati dulu gitu, karena kayaknya agak susah nih buat kemana-mana. Astra ini laporan keuangannya di bawah ekspektasi kita juga, ini turun sampai 15,6%. Ini kelihatan kalau kita ngomongin dari yang atasnya itu, di otomotifnya itu lumayan ketekan. Alat beratnya itu juga nggak terlalu bagus ya, karena ada kalau otomotif kan karena ada masalah EV. Kalau kita ngomongin yang di alat berat itu di bisnis jualan alat beratnya juga udah terbatas gitu ya. Ini kelihatan nih otomotifnya minus 0,4%. Kalau kita lihat yang alat berat di ini turun sampai 16,7%. Bahkan kalau ngomongin bottom line, yang alat beratnya itu turun sampai 79%. Jadi itu ya, kalau misalnya buat Astra sih saya nanti dulu ya. Saya masih agak worried ya tadi ya, kalau kita ngomongin buat otomotif, em, data so far masih belum terlalu bagus. Kedua adalah kalau kita ngelihat yang bisnis alat berat, itu kan kemarin kan data buat RKAB kita, buat yang batu bara kan dipangkas dari 790 jadi 600 juta ton. Jadi kontrak tuh pasti relatif terbatas. Tren penjualan alat berat pun juga kondisi ekonomi lagi nggak terlalu bagus, itu trennya itu turun terus gitu. Jadi Astra kayaknya saya nanti dulu ya. Bird. Nah, ini Bird sebenarnya company-nya menarik ya. Ini company yang menurut kita sih secara bottom up nih kuat gitu. Karena kalau kita ngomongin dari atas, sebenarnya growth-nya masih muncul. Ini 11,5% dari sisi revenue-nya. Em, Orang mikirnya kok kuartalannya turun gitu ya. Karena emang sebenarnya eh, kuartal satu itu hari kerjanya lebih sedikit. Nah, cuman kalau kita ngeliat ya, yang menariknya itu adalah bisnis segmentasinya itu masih tumbuh, itu kontribusinya sampai 70%. Nah, yang menarik adalah si Bluebird ini tuh lagi banyak ekspansi ke bisnis yang non taksi karena mereka armadanya tuh nambah terus di situ ya.
Nah, ini kalau kita ngeliat dari sisi volume, mereka punya kayak capacity juga nambah terus. Mereka punya total fleet itu naik banyak. Utilisasi itu sedikit terkoreksi ke 79%, masih aman, cuman menurut kita. Cuman menariknya adalah data average revenue per vehicle itu masih tinggi, masih bisa tumbuh juga. Dulu kan zaman-zaman berapa tahun yang lalu ya, si Bluebird ini kan average revenue per vehicle-nya kan cuma 500.000, 600.000 kan. Sekarang udah masih 726.000 dan masih tumbuh gitu. Jadi intinya armadanya ini produktif. RPV-nya tuh jalan terus. Nah, jadi paling itu ya. Jadi kalau misalnya Bluebird kita masih lihat rekomendasinya buy ya dengan target price-nya 2.100. Ini kita ngeliat adalah potensi meningkatnya productivity, utilisasi armadanya juga jalan, harusnya sih bakal positif. Apalagi di tengah kan kemarin ini ya, si Gojek itu kan kemarin em, sebenarnya ini masih belum tahu sih detailnya seperti apa. Cuman Pak Prabowo bilang bahwa nanti biaya buat platform itu 8%, nanti buat ojol itu 92%. Walaupun kalau statement terakhirnya di DPR itu dari Pak Dasko bilang ini kita lagi bahas sebenarnya kebijakan yang 8 dan 92% ini tadi. Nah, cuman kalau misalnya ini diterapkan, ini pasti kan akan kasih pressure sebenarnya buat company-company kayak GoTo. Kita nggak tahu nih strategi GoTo akan seperti apa. Apakah mereka bakal naikin harga gitu ya untuk ngejar profitability-nya itu tadi karena mungkin kayak percentage-nya mereka kurang. Cuma mereka ambil secara nominalnya. Cuman PR-nya adalah pasti kalau naikin harga, volume tuh pasti jatuh gitu. Karena kan, waduh, mahal juga ya. Nah, ini ada possibility orang yang bisa switch ke Bluebird. Nah, cuma itu ya, itu Bluebird. Kita masih buy target price-nya 2.100. Ini company sebenarnya bagus ya, company-nya kuat ya. Cuman kalau saya pribadi sih kayaknya nanti dulu ini company-company yang bottom up nih narasinya sekarang nih lagi nggak terlalu bagus ya. Cuma kalau Bapak Ibu misal pegang buat panjang gitu ya, ini company sangat kuat secara secara bottom up. Jadi itu Unilever. Nah, ini company bagus. Ini kelihatan ada recovery ya. Bapak Ibu boleh coba liatin nih Unilever. Ini consumer, tipikalnya defensif, jadi lumayan aman. Karena kita ngeliat dari quarterly-nya ada perbaikan sebenarnya. Ini kalau kita ada perbaikan, karena kemarin kan di eh, 4Q itu kan basisnya rendah. Ini karena dia kan ada kayak bisnis es krimnya kan dia buang kan, dia dekonsolidasi. Nah, jadi dari sisi bisnis yang home and personal care itu tumbuh, masih oke. Bisnis yang food and refreshment-nya itu juga masih jalan, jadi positif. Yang menariknya adalah dari sisi margin itu relatively masih terbatas ya. Cuman kalau kita ngomongin dari sisi operating, sebenarnya bagus kelihatan dari sisi marginnya. Karena bisnis es krim yang sebenarnya nggak terlalu bagus itu bisa dibilang kayaknya rugi ya kalau nggak salah. Itu udah dikeluarin gitu. Jadi itu kerasa bisnis es krim yang bisnisnya berat gitu ya, rugi, dikeluarin, kelihatan akhirnya mereka profitnya udah mulai balik lagi, mulai muncul. Jadi itu ya. Um, so kita lihat nih menarik ya buat Unilever ya. Kita lihat ada beberapa perbaikan. Kita jadi rekomendasinya buy buat Unilever target price-nya di 2.100 ya. Sorry ini bukan 2.650, 2.100. Kita ngeliat ada beberapa recovery ya dari company-nya. Alnusan yang saya bilang nih, sebenarnya kan labanya kelihatan nggak terlalu bagus ya. Atasnya turun 3%, bawahnya turun 2,2%. Jadi yang kita lihat di bisnis upstream-nya ini nggak terlalu bagus karena kalau yang bisnis upstream-nya itu tuh eh, kan kontrak-kontrak seismik itu tuh nature-nya pendek-pendek. Nah, kalau misalnya kayak pendek-pendek, jadi itu mereka tuh biasanya setiap kayak tender tuh mepet-mepet gitu ya biasanya. Nah, kemarin tuh banyak kontrak itu yang diumumkannya itu tuh baru di bulan Desember sama bulan awal tahun. Jadi baru nanti mereka bisa recognize itu nanti di kuartal 3 itu kuartal 4. Jadi agak sedikit kena di situ di upstreamnya. Cuman yang jalan itu bisnis distribusi sama logistiknya itu positif gitu ya. Jadi itu kita lihat bagus ya. Sama kalau kita ngomongin dari sisi upstream, kita ngelihat ada banyak perbaikan dan nanti harusnya. Karena itu ya selain aktivitas seismiknya itu juga udah ada, kita ngelihat potensi tendernya juga makin gede. Kontraknya si El Nusa itu sebenarnya itu sampai 22 triliun.
Jadi intinya nih kontrak yang buat dibakar buat jadi pendapatan tuh sampai 22 triliun. Jadi asumsi misalnya nanti full year-nya itu kali 4 misalnya 12 triliun. Jadi si company punya kontrak untuk 2 tahun. Bayangin gini ya, jadi kalau kita ngomongin bisnis Elnusa tuh kayak kita ngomongin kayak bisnis-bisnis properti sama kayak contohnya bisnis konstruksi misalnya. Kayak contohnya misalnya Waskita. Waskita tuh dapat kontrak misalnya 15 triliun. Nah, 15 triliun itu dia kalau misalnya kerjain 5 tahun bisa kayak 3 triliun, 3 triliun, 3 triliun, 3 triliun. Jadi intinya dari kontrak itu diubah jadi pendapatan. Nah, jadi penting banget buat ngelihat si kontraknya ini ada apa enggak. Nah, simpelnya gini sih sebenarnya. El Nusa kalau nggak ngapa-ngapain aja di posisi yang sekarang, dia 2 tahun tuh pasti pendapatannya masih ada 12 triliun, 12 triliun. Jadi itu yang menurut kita sih sebenarnya positif ya. Jadi itu kita masih buy ya buat El Nusa target price-nya di 950 ya. UT ini hati-hati UT nggak terlalu bagus laporan keuangannya jatuh lumayan dalam di bawah ekspektasi kita juga. Kelihatan bisnis emasnya lagi drop, bisnis yang kontrak tambang itu juga drop, bisnis jualan alat beratnya juga nggak terlalu bagus. Komatsu dropnya sampai 21% penjualan Komatsu karena ya kompetisi dari Saninya tuh lumayan agresif. Kedua, kalau kita ngeliat dari sisi kontrak tambang, kelihatan OB removal-nya lumayan jatuh. Em, Ketiga, bisnis gold mining turun dalam karena ada pencabutan izin yang tambang Martabenya. Sama yang masih lumayan bagus tuh bisnis batu bara ya. Coal miningnya masih jalan, sama bisnis nikelnya juga masih masih tumbuh ya. So, kita hold dulu ya buat UT, laporan keuangannya nggak terlalu bagus, target price-nya 29.500 ya. Inco bagus ya, kalau kita ngeliat earnings sih sebenarnya growth ya, walaupun kalau kita ngomongin laba, itu sebenarnya mungkin sedikit di bawah ekspektasi kita gitu, karena kan ekspektasi awalnya nih volumenya muncul semua. Karena kalau kita lihat itu tadi, yang jadi concern itu kenapa revenue-nya nggak se-ekstrim yang kita bayangkan naiknya, karena bisnis nikel matinya dia itu agak sedikit terkendala karena dia punya kayak yang furnace 3 smelternya dia itu kemarin ada maintenance gitu. Jadi dia ada kayak perbaikan, ada maintenance, nanti baru beres nanti di bulan Juni 2026. Cuma nanti once itu udah beres gitu ya, harusnya tuh di kuartal ketiganya akan lebih lebih lompat. Cuman bisnis ini ya, nikel matinya kan nggak terlalu bagus ya. Nah, cuman yang kita lihat lumayan bagus itu bisnis jualan bijinya dia em, itu positif sama si Inco itu tuh kemarin dari kayak RKAB rencana bisnisnya tuh naik sampai 22 juta weight metric ton. Dari sebelumnya tuh 2,5 juta weight metric ton gitu. Jadi 8 juta buat yang biji, 14 juta itu dari yang feedstocknya Sorowako. Jadi ini target jualan dia tuh banyak gitu ya. Jadi dia udah di-approve buat RKAB-nya sampai 22 juta. Jadi menurut kita ini bakal bagus ya. Nah, orang kan khawatir bahwa si Inco ini kan kena dari asam sulfat kan. Nah, cuman bagusnya si company-nya kuat gitu. Karena cadangan asam sulfatnya lumayan banyak. Sampai 8 bulan, sampai 9 bulan. Jadi kita nggak usah khawatir gitu. Cuman yang lain-lain yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan habis, ini kita bisa lihat tuh revenue pasti akan sedikit drop ya. So itu buat Inco kita masih buy juga target price-nya di 7.500 ya. PTBA itu eh, laporan keuangannya di atas ekspektasi kita walaupun produksinya nggak terlalu bagus ya. Ini kelihatan kalau kita ngomongin dari pendapatan itu sedikit turun karena dia jualan ke dalam DMO itu kan harganya rendah ya. Itu kan meningkat gitu. Jadi karena harganya lebih rendah jadi ASP-nya jadi nggak terlalu bagus ya. Produksinya dia itu juga turun 21% karena pertama hujan. Kalau kita ngomongin dari sisi penjualan itu juga turun. Jadi itu dari PTBA. So kita masih hold dulu ya buat PTBA ya target price-nya di 2.600 ya. ADMR ini laporan keuangannya juga ini masih tumbuh cuman di bawah ekspektasi kita. Karena kemarin di level atas itu penurunan secara kuartalan itu lumayan kena karena ada curah hujan. Kalau kita lihat dari bisnis itu porsi domestiknya lagi meningkat ya 47,1%. So kalau buat DMR kita masih buy juga target price-nya di 2.100 ya. Em,
BRMS ini labanya masih tumbuh, ini earnings-nya lumayan inline. Ini dengan posisi yang sekarang kita masih buy juga target price-nya di 1000. Nanti Bapak Ibu bisa baca yang ini ya. GoTo ini sebenarnya company-nya bagus ya. Ini company-nya bagus. Kemarin mereka bisa achieve, mereka punya profit. Yang lumayan jalan itu adalah mereka punya bisnis pinjol sebenarnya. Nah, cuman yang jadi concern tadi ya, ada beberapa skema dari sisi regulasi yang menurut kita ini bakal bakal pressure buat bisnis ride hailing-nya mereka buat GoTo. HMSP laporan keuangan tuh tumbuh, udah sedikit ada perbaikan ya, cuma sedikit di bawah ekspektasi kita. Cuman kita ngeliat ada beberapa perbaikan sih sebenarnya ya. So kita lihatnya positif. Kita masih buy juga buat HMSP, target price-nya di 1150 ya. Ini earnings-nya udah mulai recovery, first quarter-nya juga udah mulai jalan. Bapak Ibu nanti bisa lihat. Buka laporan keuangan tuh di atas ekspektasi, EBITDA-nya juga udah mulai positif. Nah, cuman ini bisnisnya rugi karena dia kan ada taruh di Bank Harda. Itu kan dari BBHI. Dia tuh ada kerugian investasi. Cuman kalau kita ngomongin dari bisnis, ini pelan-pelan bisnis-bisnis teknologi ini udah mulai mulai positif ya profitnya ya. Gudang garam nih bagus ya, laporan keuangannya bagus. Ini kelihatan nih tiap kuartal itu positif, padahal kemarin cuma 450, sekarang 1538 ya. Jadi ini laporan keuangannya bagus ya. Menurut kita gudang garam Bapak Ibu boleh coba liatin. Jadi itu kita masih buy juga, target price-nya di 18.000. Cepin ini juga laporan keuangan bagus. Saya suka sektor poultry, jadi kita lihat di revenue itu bagus, harga-harga broiler juga lumayan stabil. So kita juga masih buy buat Cepin target price-nya di 5.200 ya. Oke Bapak Ibu, mungkin itu aja. Ini lumayan banyak buat laporan keuangannya. Kita langsung ke Q&A aja ya. Rambutnya keren Pak Niko. Oh, kenapa rambut saya tadi ya? Ya nih, eh nama rambutnya Baskat nih Pak Antoni. Oke, Pak Hanso, Pak menurut Pak Niko, apakah foreign outflow ini udah reflect ekspektasi penurunan bobot oleh MSCI atau possibly masih berlanjut sampai Juni? Asing tuh sebenarnya kalau yang dari berita MSCI yang terakhir, saya kan ngobrol sama Pak Poltak. Jadi Pak Poltak ini adalah dia senior advisor di Bursa Efek Indonesia. Cuman ada beberapa yang menurut kita masih ada gap. Jadi kalau diskusi terakhir itu sebenarnya dari MSCI itu intinya mengapresiasi beberapa yang dilakukan gitu ya. Kayak contohnya adalah masalah disclosure terkait dengan UBO, shareholder concentration list, itu udah di-disclose MSCI positif gitu. Jadi kayak kita turun ke frontier market itu sebenarnya sangat unlikely. Jadi posisinya seperti itu ya. Nah, cuman dari posisi sekarang itu yang jadi concern itu adalah kita kemarin baru disclosure buat yang shareholder concentration list itu kan baru 9. Apakah ini bisa merembet sampai ke yang lain-lain? Nah, kalau itu bisa sampai ke yang lain-lain, berarti kan artinya kemungkinan terakhir itu adalah bobot kita di MSCI itu bisa lebih rendah. Kan awalnya kita 1,14%, katanya kita bisa nanti di bawah 1%. Itu kita take out si brand dan juga DSSA. Cuman ada possibility dari 18 existing company yang ada di MSCI sekarang, itu akan direview lagi, ada possibility bahwa yang di dalam ini pun free float-nya bisa lebih rendah. Karena hitung-hitungan bobot itu berdasarkan free float kali market cap kali foreign inflation factor, berarti kalau free float-nya lebih rendah, ini pasti akan ada dampak gitu. Jadi sebenarnya kalau si foreign outflow itu ngelihatnya bukan forward looking lagi Pak. Jadi oh ini MSCI udah beres gitu ya. Jadi ada possibility mereka tiba-tiba masuk. Karena nanti ketika actual datanya keluar, misalnya nanti di bulan Mei, dia keluar gitu ya misalnya, atau nanti setelah bulan Mei itu tadi ada potensi free float, itu nanti ada adjustment lagi. Jadi yang dilakukan nanti ketika bulan Mei, fund manager global ini pasti akan actual lihat nih setelah misalnya kayak contohnya tanggal 11 Mei, brand DSSA keluar. Fund manager pasti bakal ngikutin di situ nanti. Oh, jadi di announce ya. Oke, kita akhirnya take out ya brand dan juga DSSA. Mereka pada buang semuanya posisi yang sekarang. Nah, nanti yang di bulan Juni mereka akan coba review lagi. Nanti tiba-tiba ada announcement, si fund manajernya pun
mau nggak mau harus melakukan penyesuaian bobot juga nih Pak Anso misalnya. Contohnya misalnya BCA, hitung-hitung free flow ternyata yang harusnya misalnya kayak contohnya yang 40%, ternyata free floatnya cuma 36. Oh, berarti weightingnya juga turun. Misalnya Bank Mandiri, case-nya juga sama, itu juga turun. Dan beberapa emiten-emiten yang lain gitu. Jadi sebenarnya kayak foreign outflow itu um, combine-nya itu Pak, masih ada beberapa faktor-faktor yang menurut kita tuh belum keluar semua. Nah, jadi itu sih sebenarnya dari MSCI ya. Lalu Pak Niko ada view laporan keuangan kuartal 1 ADI ya, sepertinya volume turun, revenue dan laba kurang maksimal. Adi ya, tadi ada nggak sih Adi? Coba wait, saya cek. Coba ya, saya cek. Ntar kita get back Bu ya. Ini kayaknya kita belum belum yang ini nih, yang buat yang Adi ya. Laporan keuangan volume turun, revenue sama laba kurang maksimal. Volume ya. Ntar kita get back ya, Pak Felix ya, buat yang Adi ya. Untuk laporan keuangan satu era juga boleh Pak, kinerja operasional bagus, ada booster laba one off. Cuman ya itu ya Pak, maksudnya kalau kita ngomongin dari sisi laba ini tadi, saya coba cek era ya. One off itu tuh kadang nggak boleh apa ya dipertimbangkan menjadi suatu kayak core operating business Pak, karena ya itu maksudnya selalu secara historisnya orang akan melihat yang namanya tuh adalah operating profit gitu ya. Jadi kebetulan dulu zaman S2 tuh saya bikin tesisnya tuh adalah kayak pengaruh fundamental itu based fundamental factor to explain stock return itu paling signifikan itu adalah operating profit gitu. Jadi somehow laba itu bias ya. Jadi itu buat era. Cuman emang kalau era ya, yang jadi fokus itu harusnya em, secara historis trennya sebenarnya sama sih Pak. Jadi kan bisnis era Jaya ini kan sebenarnya modelnya kan kayak ini ya. Maksudnya dia tipikal distributor. Distributor tuh marginnya tipis lah, 2%. Mereka nggak bisa sebagai kayak price maker karena ikutin dari prinsipal dari China, dari iPhone, Samsung, dan lain-lain. Jadi agak susah sebenarnya. Makanya yang dilakukan oleh era Jaya belakangan ini adalah mereka coba expand itu ke era Jaya Lifestyle. Karena yang bisnisnya ini marginnya bisa sampai 6% gitu ya. Ini bisnisnya kayak tipikalnya 2%. Market pengen pengen lihat ada margin expansion sebenarnya. Cuman untuk memonetize bisnis era Jaya Lifestyle ini butuh waktu gitu. Karena kayak beberapa brand itu mereka harus introduce. Xpeng contohnya, kayak contohnya ada Caji, ada GD ya, mereka ada GD juga. Nah, itu mereka harus introduce tuh. Orang harus kayak kenal brandnya. Baru pelan-pelan mereka bisa punya kayak presence yang kuat, baru mereka bisa bisa monetize di situ. Jadi butuh waktu sebenarnya buat era Jaya. Nah, cuman yang jadi concern tuh selalu sama nih biasanya. Kalau misalnya kayak bisnis-bisnis yang kayak tipikalnya retail, itu kan biasanya mereka ambil barangnya kan dari luar. Nah, mereka nggak ada masalah dari sisi margin pressure. Karena biasanya bisnisnya cost plus. Jadi mereka ambil harga lebih mahal karena rupiahnya melemah, cuma mereka bisa pass on ke customer. Jadi karena mereka ambil marginnya di sini nih spreadnya. Cuma selalu sama nih biasanya. Kalau misalnya marginnya di cost plus bisnis, harganya dinaikin, pasti biasanya penjualan toko yang samanya itu pasti bakal drop. Itu selalu historis tuh seperti itu. Jadi setiap pelemahan nilai tukar rupiah, pasti pertumbuhan toko yang sama atau same store sales growth-nya tuh pasti drop. Nggak cuma era Jaya aja sih. S1R kayak gitu biasanya, karena dia juga banyak ambil dari luar. Jadi em, itu yang saya sebenarnya agak-agak kurang nyaman ya sama Sierra. Walaupun ini company-nya kuat ya. Kalau secara bottom line-nya itu company-nya kuat ya. Cuman ada beberapa hal itu tadi ya, menurut kita jadi concern. Hmm, Pak Luki, Pak ada view nggak terkait market US yang all time high di tengah harga minyak yang tinggi? Nah ini dua sisi nih sebenarnya Pak Luki nih, karena ada beberapa orang yang melihatnya bahwa kok ini pasarnya disconnect ya antara laporan keuangan secara realitinya sama pasar sahamnya misalnya. Nah, cuman kalau kita ngeliat dari posisi yang sekarang itu kan sebenarnya di US tuh laporan keuangan bagus, Pak. Sangat bagus gitu. Karena mereka tuh kan banyak tech-related company ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang modelnya kayak Facebook, Amazon, Apple, Microsoft,
Alphabet itu yang parentsnya Google, itu laporan keuangannya bagus. Marginnya tuh posisinya sekarang tuh tertinggi sejak tahun berapa gitu. Jadi marginnya tuh lumayan jalan gitu. Margin lumayan jalan. Bahkan terakhir saya cek tuh dari perusahaan S&P 500 yang udah rilis, itu 80% tuh labanya lebih di atas ekspektasi, Pak. Ya, itu ya maksudnya market ini kan mereka bakal capturing dari sisi earnings nih. Oh, ternyata earningsnya naik terus gitu ya. Nah, cuman somehow itu ada beberapa risiko gitu maksudnya di posisi sekarang. Pasti orang akan nanti kita bakal realize gitu. Tiba-tiba misalnya ada data yang misalnya disconnect. Misalnya kayak contohnya tiba-tiba earnings drop. Karena misalnya kayak contohnya data inflasinya udah mulai translasi ke harga bahan baku. Harga bahan baku itu nggak bisa di pass on sama mereka. Mereka kayak telan, misalnya kayak dari kenaikan harga bahan bakunya, atau mereka bisa naikin akhirnya revenue-nya drop. Earnings-nya nanti drop, Pak. Kalau seandainya nanti earnings-nya udah kelihatan ada disconnect gitu, udah jelek, nah itu pasti marketnya tuh bakal koreksinya lumayan tajam. Cuman so far itu belum kelihatan, Pak, sebenarnya ke pasar. Jadi makanya kenapa kalau kita lihat marketnya tuh di posisi yang sekarang tuh lagi all time high terus. Cuma selalu gitu sih, Pak. Maksudnya yang namanya ada kayak potensi koreksi atau potensi krisis, potensi resesi, biasanya tuh market tuh butuh waktu untuk adjust ke situ gitu. Kalau misal kayak contohnya tahun 2000. Sebenarnya kan valuasinya kan udah mahal tuh dari zaman-zaman 96 gitu kan. Cuman akhirnya marketnya koreksi dalam tuh tahun 2000 gitu, butuh waktu. Nah, ini juga sekarang nih kita butuh data yang sebenarnya kalau nunjukin bahwa company-company ini juga performance-nya nggak terlalu bagus. Pure bubble gitu maksudnya. Nah, so far sih sekarang yang di fase yang sekarang kita cuman dapat gambaran bahwa valuasi di Amerika itu sangat mahal. Ada risiko bahwa bisnisnya ini terlalu terkonsentrasi karena kita ngeliat bobot sekarang itu paling gede itu adalah perusahaan-perusahaan semiconductor, perusahaan-perusahaan teknologi gitu. Jadi itu ya. Cuman once nanti ada data tiba-tiba misalnya Nvidia laporan keuangannya turun lumayan dalam misalnya. Nah, itu pasti tuh market langsung langsung turun turun tajam sih, Pak. Jadi itu Pak Luki, Pak Hengki, Pak disuruh auto atau Dharma ya? Waduh, otomotif jujur ya Pak, saya sih nggak terlalu ini ya, karena saya lihat beberapa datanya tuh kalau kita ngomongin contohnya di perbankan ya, itu kalau kita lihat laporan keuangan perbankan, itu bisnis consumer yang kayak BCA aja. Itu bisnis consumernya negatif growth-nya. Kenapa? Karena mereka bukan permintaan yang nggak ada, cuman mereka nggak mau ngasih ke situ. Karena bisnisnya lagi banyak yang bermasalah, lagi gagal bayar. Jadi bisnis otomotif itu tuh mereka sangat selektif. Dan PR-nya nggak cuman si BCA aja. Kemarin kita cek datanya BRI, konsumernya nggak bagus. Kita lihat cek datanya BNI, konsumernya nggak bagus. Kita coba cek datanya Mandiri, konsumernya nggak bagus. Jadi artinya bisnis otomotif ini lagi berat. Risiko gagal bayar itu lagi lumayan tinggi. Makanya saya agak hati-hati sebenarnya. Terlepas dari bahwa Auto dan Dharma itu bisnisnya sebenarnya lebih banyak ke komponen gitu ya. Cuma pasti ya, ini mempengaruhi dari sisi overall sentimennya. Nah, Auto sebenarnya ini company-nya bagus ya. Kalau kita ngeliat mereka punya aftermarket bisnis, mereka punya parts, mereka punya save and drive tuh bisnisnya jalan, positif. Cuma secara historis sebenarnya Auto tuh punya exposure buat yang kita bisa bilang itu adalah indirect exposure. Jadi setiap ada kayak kenaikan atau pelemahan nilai tukar, Auto bakal kena. Walaupun nggak langsung ya. Jadi kalau kita lihat itu kan Auto itu beli partsnya itu kan melalui distributor juga. Cuman distributor ini yang sebenarnya punya exposure. Jadi itu menurut kita jadi agak sedikit hati-hati sebenarnya buat ke auto. Nah, jadi itu sih Pak, kalau disuruh pilih dua-duanya, saya nggak ambil, karena growth-nya juga terbatas Pak. Jadi karena growth-nya juga nggak nyampe, nggak double digit gitu ya, saya prefer company-company yang growth-nya lebih lebih signifikan sih. Itu dari menurut saya ya, Pak Engki ya. Daripada nih Pak, dari pandangan Pak Niko, apakah tekanan rupiah ini masih kuat atau sudah mulai melemah? Kondisi atau berita apa yang bisa membuat nilai rupiah menguat? Waduh, em, rupiah ini menurut kita pressure masih ada sih pada nih ya. Karena satu yang kita lagi coba waspadain ini adalah selalu yang saya pernah cerita juga adalah rilis data defisit APBN. Kalau nanti data April itu nggak bagus, wah itu pasti akan ada tekanan lagi buat ke rupiahnya. Karena artinya adalah ruang downgrade kita, rating obligasinya sangat gede, signifikan. Jadi itu ya.
Cuman kan orang kan selalu argue ya bahwa misalnya kayak, aduh, ngapain sih Pak kita pusingin Amerika aja boleh defisitnya 6% gitu. Cuman ya secara struktural beda gitu. Amerika itu kan sebenarnya kan kayak big economy ya. Banyak negara tuh yang pakai transaksi pakai US dollar. Cuma kalau kita ngomongin struktur dari kenapa kayak banyak yang agak worried sama Indonesia karena struktur revenue-nya agak susah. Pertama adalah pendapatan pajak kita ke perekonomian itu cuma 9%. Padahal negara lain tuh bisa belasan persen. Kedua adalah kalau kita ngomongin dari pendapatan kita, itu 20% dipakai buat bayar bunga. Jadi dari pendapatan kita 20% tuh dipakai bayar bunga. Wah, uang buat belanjanya ngapain? Mau kemana gitu? Dan kalau kita ngomongin nggak cuman bunga aja, kita masukin komponen pokok dan juga bunga, itu pendapatan kita setengahnya tuh dipakai buat yang namanya bayar pokoknya sama bunganya, 45%. Jadi itu namanya debt service coverage ratio. Jadi di fase itu yang kayak foreign-foreign ini, waduh, Indonesia nggak bisa dapat uang nih kalau misalnya ada apa-apa nanti bayar interest karena setengahnya aja udah dipakai buat buat ini, buat bayar bunga dan juga pokok. Apalagi pendapatannya dia cuma 9% dari PDB. Jadi di fase itu yang saya lihat, waduh, ini kayaknya eh, ada lumayan worried gitu ya. Apalagi di tengah kondisi yang sebenarnya banyak belanja-belanja yang menurut ini ya, itu belanja tuh yang jatuhnya adalah kategorinya konsumtif. Selalu sama biasanya Fitch Moody's S&P itu akan melihat bahwa apakah ini belanja punya efek multiplier efek nggak sebenarnya buat ke perekonomian. Kalau misalnya kayak contohnya misalnya MBG gitu ya, mereka ngeliat itu, aduh ini kayaknya juga programnya nggak berjalan dengan baik. Menurut mereka ya, misalnya programnya nggak berjalan dengan baik, efek multipliernya relatif terbatas. Apalagi yang kedua yang jadi PR itu adalah eh, subsidi. Harga sekarang itu kan subsidi APBN kita kan di APBN itu tulisnya kan $70. Nah, harga sekarang itu adalah 120 kan. Nah, ini kalau harganya sustain terus nih Pak, 80, 90, 100. Wah, ini pressure-nya tuh signifikan Pak. Jadi kalau itu yang akhirnya kejadian, saya lihat sih sebenarnya ruang rupiah itu melemah tuh ada. Karena gitu ya, maksudnya dari posisi cadangan devisa sekarang pun kayaknya nggak bisa cover gitu ya. Karena kita lihat ini cadangan devisa kita tuh turun turun dalam kemarin. Aduh, saya lupa angkanya. Turun dalam, cuman rupiahnya pun masih melemah. Makanya kemarin nih SRBI lagi mau diterbitin lagi, mau agresif lagi diterbitin lagi. Tujuannya adalah coba coba himpun dana dari dalam negeri sama luar negeri biar rupiahnya tuh bisa kuat. Nah, cuma itu sih Pak, secara struktural saya kayaknya lihatnya em, di fase sekarang pressure-nya masih lumayan tinggi sih. Apalagi obligasinya keluar terus, dari saham keluar terus gitu. Jadi dari capital account-nya pun lumayan berat. Paling itu ya. Oke Bapak Ibu, mungkin itu aja dari saya. Jadi sorry tadi mungkin penjelasan terkait dengan laporan keuangannya nggak terlalu clear. Nanti Bapak Ibu bisa baca aja di situ udah ada details. Mungkin itu aja buat sesi stock scope-nya di hari ini. Semoga insightful buat Bapak Ibu sekalian. Selalu ingat ya Bapak Ibu ya, tetap do your own research gitu ya. Anggap saya sebagai sparring partner. Semoga bermanfaat semuanya. Makasih. Selamat beristirahat. Siap, makasih banyak Pak Luki, Pak Hengki, Pak Anang, Pak Wais Wirawan, Pak Dani, Pak Tirto, Pak Iwan, Pak Nomo, Pak Karno, Edi, makasih banyak. Semuanya saya izin live ya. Makasih.